Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kedua mata kuliah analisa laporan keuangan. Dan materi hari ini adalah materi analisa laporan keuangan. Kita akan mempelajari tentang apa sih pentingnya analisa laporan keuangan itu bagi perusahaan, gitu ya. Financial Statement Analysis atau analisa laporan keuangan adalah analisis yang digunakan untuk menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode tertentu. Jadi, dalam analisa laporan keuangan, yang kita analisa adalah angka-angka dalam laporan keuangan. Dan juga keterkaitan angka tersebut dengan waktu. Jadi nanti akan ada perbandingan dan lain sebagainya. Mengapa harus dilakukan analisa laporan keuangan? Yang pertama, untuk menilai kondisi keuangan dari hasil usaha, dari masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Jadi, melalui laporan keuangan itu bisa dilihat perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dan juga bisa digunakan untuk memprediksi keadaan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Melalui analisa laporan keuangan ini, kita bisa melihat kira-kira perusahaan ini kuatnya di apanya, di modalnya kah, di asetnya kah, atau apakah gitu ya. Kemudian untuk mengambil keputusan tentang langkah perbaikan ke depan. Jadi melalui analisa laporan keuangan, setelah kita ketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, maka kita bisa mengambil keputusan tentang perbaikan. Yang kelima, pembandingan dengan perusahaan sejenis. Beberapa pihak yang berkepentingan atas analisa laporan keuangan. Yang pertama adalah pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan harus menganalisa laporan keuangan untuk mengetahui keadaan perusahaan. Setelah keadaan perusahaan diketahui, maka dia bisa mengambil langkah strategis atau kebijakan menyangkut keadaan finansial perusahaan. Yang kedua, calon investor. Investor itu adalah orang atau badan yang hendak berinvestasi di perusahaan. Ada investasi berupa penanaman modal, ataupun juga investasi berupa pembelian saham. Nah, untuk calon investor, analisa laporan keuangan itu untuk memastikan apakah dana yang akan diinvestasikan akan memperoleh pengembalian di masa yang akan datang. Karena investasi itu adalah menanamkan dana untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Kemudian untuk calon kreditur, kreditur itu apa? Kreditur itu adalah orang yang akan memberikan kredit kepada kita atau meminjamkan uang, baik itu badan yang berrelasi ataupun institusi seperti perbankan. Di sini, analisa laporan keuangan untuk menilai apakah perusahaan mampu mengembalikan dana yang akan dipinjam dan sebagai pertimbangan pencairan kredit. Untuk pemerintah, ini digunakan untuk menilai pajak karena setiap keuntungan perusahaan akan dinilai pajaknya oleh pemerintah. Langkah-langkah dalam analisa laporan keuangan, yang pertama, menilai lingkungan bisnis. Yang kedua, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan laporan keuangan. Yang ketiga, analisa laporan keuangan. Yang keempat, melakukan interpretasi hasil analisa. Dalam menilai lingkungan bisnis, maka Anda harus bisa menilai jenis usahanya, industri apa yang ada di dalam perusahaan tersebut, maksudnya perusahaan tersebut berada dalam industri apa, gitu ya. Siapa saja pesaingnya, pemain utamanya siapa, dan lain sebagainya. Yang kedua, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan note. Di sini Anda bisa baca, jadi di annual report itu ada banyak sekali halaman ya, ada sampai 300 lebih. Itu di awal dijelaskan tentang keadaan perusahaan, termasuk CEO report. Jadi dalam CEO report ini akan dirangkum kebijakan perusahaan, usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh perusahaan, dan kesulitan yang dialami oleh perusahaan. Kemudian identifikasi transaksi penting yang ada dalam neraca, laporan rugi laba, perubahan modal, dan juga cash flow. Yang terakhir, membaca laporan keuangan dan footnote-nya. Jadi, dalam laporan keuangan itu, setelah laporan keuangan, itu ada tulisan banyak sekali. Itu adalah footnote atau penjelasan atas laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, melakukan analisa laporan keuangan. Nah, di sini Anda harus bisa memahami struktur laporan keuangan terlebih dahulu. Neraca, laporan rugi laba, perubahan modal, dan arus kas. Ini semua sudah saya uraikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, analisa laporan keuangan itu menggunakan berbagai macam metode.
Metode yang digunakan haruslah yang pertama mutakhir, artinya yang paling baru, dan yang sesuai dengan lingkungan industri yang dihadapi perusahaan. Artinya apa? Masing-masing industri itu bisa berbeda. Ya, perbankan dengan perusahaan manufaktur, perusahaan food and beverage itu jelas berbeda. Tidak bisa digunakan atau menggunakan satu analisa yang sama, itu nggak bisa. Kemudian interpretasi. Analisa tanpa interpretasi adalah zong. Artinya apa? Setelah Anda melakukan analisa laporan keuangan, setelah Anda menghitung, maka harus melakukan yang namanya interpretasi. Interpretasi artinya menggambarkan atau mendeskripsikan hasil analisa dan disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Contoh, bila Anda mengetahui bahwa laba perusahaan turun, Anda harus bisa tahu kenapa kok bisa turun. Oh, ternyata laba perusahaan itu turun karena naiknya biaya bahan baku misalkan. Atau turunnya penjualan. Atau kenaikan biaya operasional perusahaan yang lainnya. Jadi harus diinterpretasikan. Alat utama dan sumber datanya adalah laporan keuangan. Sumber datanya laporan keuangan tahunan bisa annual report ataupun publikasi data laporan keuangan. Oke, di sini kita akan mencoba melakukan analisa awal laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang sudah Anda download itu coba dianalisa awal gitu ya. Apa saja yang diperlukan? Yang pertama, identifikasi karakteristik industri. Yang kedua, identifikasi strategi perusahaan. Yang ketiga, menilai kualitas laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, identifikasi lingkungan industri. Jadi industri itu adalah suatu bidang usaha yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Apa saja yang diidentifikasi dalam lingkungan industri? Yang pertama, industri apa yang dijalankan oleh perusahaan? Apakah food and beverage kah? Atau farmasi kah? Atau customer goods? Atau yang lainnya? Yang kedua, produk apa yang dihasilkan oleh perusahaan? Yang ketiga, pesaing yang ada dalam sektor industri yang sama. Apalagi apabila perusahaan tersebut bukan top leader. Misalkan hanya perusahaan yang modalnya kecil gitu ya. Jadi harus diidentifikasi lingkungan industri. Yang kedua, identifikasi strategi perusahaan. Ini terkait dengan visi misi perusahaan. Dari visi misi itu kita bisa mengetahui kira-kira arah perusahaan tadi ke depan itu apa. Kemudian juga analisa tentang keunikan produk dan diversifikasi produk, artinya keanekaragaman produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Di sini Anda harus bisa menganalisa tentang titik berat kegiatan perusahaan. Apakah dia berkonsentrasi pada menciptakan produk yang bervariasi, ataukah tentang penciptaan loyalitas pelanggan, atau juga mengedepankan kualitas produk. Yang ketiga, melihat kualitas laporan keuangan. Ada beberapa hal yang harus Anda periksa. Yang pertama adalah periksa laporan rugi laba. Apakah penjualan mengalami kenaikan? Kalau penjualan meningkat, apakah piutang juga meningkat? Kalau penjualan meningkat dan piutang meningkat, artinya banyak pembeli yang membeli dengan cara berhutang. Jadi, banyak piutang yang ada di pasar, gitu ya. Yang ketiga, pertumbuhan laba, apakah lebih besar daripada pertumbuhan sales? Semakin tinggi pertumbuhan laba dibandingkan dengan pertumbuhan penjualannya, berarti perusahaan semakin efisien dalam biaya produksi. Kemudian periksa neraca. Apakah hutang jangka panjang bertambah? Jika hutang jangka panjang bertambah tapi diikuti dengan penjualan, maka hutang tadi digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Jika hutang jangka panjang bertambah dan diikuti dengan penambahan aset, maka hutang tersebut digunakan untuk menambah aset produktif, misalkan membeli peralatan gitu ya. Kemudian cek laporan arus kas. Di sini OCF harus positif. Operational cash flow-nya harus positif. Artinya penjualan bisa menutup semua biaya. Jadi perusahaan nggak rugi. Dan FCF-nya harus negatif. Kenapa? Kalau FCF-nya negatif, itu artinya perusahaan banyak mengeluarkan uang untuk membayar hutang. Jadi ada pembayaran hutang di situ, bukan bertambah hutang. Nah, coba Anda lakukan analisa awal dengan perusahaan yang sudah Anda tentukan.